Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami kelompok 5 dan dengan teman-teman para pengacara di minggu ini. Hai guys. Hai. Pertama-tama kita berterima kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka di ruangan yang kita cintai ini. Pertama saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sehat? Sehat. Dan untuk mulai diskusi ini, ada baiknya kami perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sarah Awin Kaloko. Perkenalkan, nama saya Nisri Sulahi. Perkenalkan, nama saya Sendal Raja Gugu. Perkenalkan, nama saya Kakak Masyarakat Sana. Hai, perkenalkan, nama saya Tina Sitorus. Perkenalkan, nama saya Agus Mengewa. Untuk memulai diskusi ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu profesi pelatihan dan apa menurut teman-teman pelatih yang sudah profesional itu bagaimana? Bagaimana tanggapan Ibu Marana? Menurut saya itu pelatih yang profesional itu adalah pelatih yang melatih seorang olahragawan dalam fisik maupun mental olahragawan tersebut. Izin menyangga yang pertama. Tapi menurut saya, tapi aku di sini sebelumnya tidak menyalahkan pendapat Makana ya. Saya di sini hanya menyanggah bahwa pelatih profesional itu adalah pelatih yang dapat membimbing muridnya atau membimbing muridnya ke lebih fokus untuk pada pelatihannya, dan seorang pelatih profesional ini juga harus pandai beradaptasi kepada muridnya agar dapat seorang murid ini bisa lebih leluasa, tidak canggung-canggung dalam melakukan latihan yang diberikan pelatihnya. Terus pendekatan ini juga penting karena terkadang murid-murid ini ada yang selalu menyendiri karena nggak ada kawan, karena itu sudah ditanggung jawab seorang pelatih untuk mendekat kepada muridnya, kan? Iya. Terus kalau pelatih ini juga lebih waspada kepada murid-muridnya, karena murid-murid ini juga ada yang karena kan kita di sini mengatakan bahwa kita melatih seorang murid yang baru, ya kan? Terus kalau misalnya murid ini ada yang masih berkeliaran, itu juga seorang pelatih juga harus waspada, dan tutur kata seorang pelatih ini juga harus dibatasi, karena seorang murid itu juga ada yang mudah baperan, ada yang mudah sakit hati dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya. Situasi ada yang masalahnya ada di rumah, terus dibilang ini langsung tersinggung, ya kan? Jadi di antara pendapat dulu ini bagaimana pendapat teman Hafiz? Apakah sudah betul atau ada yang mau disangkal? Menurut saya, kalau pelatih profesional itu yaitu seorang yang dapat meningkatkan atau mengubah siswa atau atlet mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau menjadi yang sudah tahu jadi tahu. Itulah menurut saya. Ada yang mulai dari 0 sampai 10, ya. Tapi kalau udah 10 ditingkatkan lagi ya, dari 20 ya. Jadi kalau menurut kalian bagaimana pendapat ketiga teman kita ini? Ya, kalau menurut saya seorang pelatih yang profesional itu seperti contohnya kalau ada seorang atlet, seperti pelatihnya dapat dijadikan sebagai tempat curhat gitu. Contohnya ada masalah atlet yang bermasalah gitu lah, dari pribadinya bisa jadi diajak pelatihnya sebagai tempat curhatnya gitu. Terus contohnya yang kedua, seorang pelatih sama atlet itu sedang bermasalah, tapi kalau masalahnya itu tidak dibawa keluar, itu seorang pelatih yang profesional. Tidak, kalau beda di luar sama di tidak menyangkutkan satu yang pelatih sama dengan di luar gitu. Atau dengan kata lain, pelatih itu juga teman ya lah. Ya, teman. Jadi kalau menurut Kak Miza, bagaimana tentang pendapat di antara orang ini? Menurut saya sangat setuju sama pendapat mereka. Berarti tidak ada sangkalan mereka. Karena sebentar ya, karena juga terkadang yang kalau misalnya kita latihan ini ya kan, kalau misalnya kita tidak meminati latihan tersebut, itu sama bohong juga.
Karena juga kalau misalnya seorang pelatih nih udah sering sekali mengajar siswanya ini kan, tapi ini siswanya terkadang ada yang keinginan orang tuanya, nggak keinginan diri sendiri, ya kan? Terkadang ini jadi hal-hal negatif pada dirinya sendiri karena tidak keinginan sendiri. Jadi dengan kata lain, kayak terpaksa ya, buat seorang tua lah, tak apa lah, suruh-suruh teman lah, teman pada tidak diminati kan. Jadi malam ini ya, seperti guru-guru atau pelatih-pelatih dengan SMP, karena anak ini masih baru-baru siap-siap masih anaknya. Padahal mereka sudah ada ibaratnya jalan olahraga yang sudah diminati. Bagaimana pendapat teman-teman Chris melatih anak-anak yang baru-baru menjadi ini? Kalau untuk melatih anak dia itu tidak harus sabar, baru memenuhi apa yang dia inginkan, jangan memaksa dia. Misalnya bermain dulu, jangan langsung ketinggi dulu kalau melatih. Di bawah itu ya, jadi ya. Lebih pastinya lebih ke pendekatan dulu ya, Iya, karena dia kalau misalnya dia lagi udah masuknya yang baru ya, mendaftar untuk latihan yang baru. Misalnya kalau misalnya dia udah baru, masa sih kita langsung mengatur dia pada teknik yang akan selanjutnya? Kan itu kita perlu juga sebagai pelatih profesional itu harus juga perkenalan dulu, buat hal-hal yang ceria, terus kayak misalnya perkenalan dulu, kenapa sih kau mau kesini, kenapa sih kau melakukan ini, karena masa kalau misalnya kita bikin latihan langsung dia kayak nanti kalau dulu dia nggak malah nggak ini dia. Nah kan kalau dia udah merasa pelatihnya itu ya kita aku mau latihan di situ lah gitu. Bukan kata lain juga jangan dulu ya. Iya, jangan dulu. Cuman kayak kawan yang satu ini sama yang ini diperkenalkan dulu biar jangan nanti dia baru di sini ya kan. Enggak temannya antara saling berbicara, antara saling mengungkapkan apa yang enggak dia tahu gitu. Makanya itu harus perlu seorang siswa ini sama siswa yang lainnya dianjurkan untuk berinteraksi. Jadi tidak ya, jadi Iya. paham, baru tahu pengalaman sekawan ini yang bantu ya kan, lebih dulu kan. Jadi kalau dia cara pendapat sendiri, bagaimana pendapat pengalaman? Kalau saya sih saya setuju sih dengan itu ya. Kan kita harus memahami murid ini ya. Kita kan masih baru kenal dan dia juga masih masa proses pertumbuhan di anak-anak remaja kan. Masih bertabrakan besar. Jadi kita harus lebih memahami kondisi anak ini bagaimana sebelumnya ini baru kita pelajaran latihan itu lah. Pendapat ya, jadi kalau pendapat Argentina bagaimana? Kita pendapat psikologi ini. Ya kalau menurut saya sih udah setuju tadi sama pendapat mereka. Tapi kalau bisa ditambahin kalau pas latihan itu jangan pas latihan seperti dibuat dulu game gitu, main game. Yang intinya jangan dipres sekali lah. Ya gitu. Kalau pendapat Miza, bagaimana? Ya setuju kan tadi udah juga. Bisa. Berarti kalau olahraga ini digoncangkan dulu ya, apalagi pada anak-anak, anak-anak ini kan. Jadi kalau contoh ini ya, kalau cerita ini, apa tujuan kita melatih ini? Bang Agus bagaimana Bang? Kalau untuk saya tujuan nanti ini yaitu satu sih ada target prestasi gitu. Nah, itu satu. Intinya meningkatkan prestasi atlet. Nah, lalu yang kedua untuk mengembangkan materi misalnya itu sih ada. Kalau dari Pak Iden? Menurut saya yang dikatakan Lampus itu memang benar, meningkatkan prestasi, meningkatkan perkembangan pada murid. Terkadang juga orang tua ini mendaftarkan anaknya ke latihan tersebut bukan hanya untuk berprestasi,
berkembang, itu juga perlu juga itu untuk menjaga dirinya sendiri. Apalagi kalau cewek ini ya kan, zaman sekarang juga cewek ini ada yang lembut-lembut, saking lembut-lembutnya diremehkan orang ya betul. Terkadang juga cewek ini juga perlu bela diri, entah lebih ke basicnya tuh latihan-latihan yang lebih keras lah gitu. Karena laki-laki sekarang ini juga kan ada sebagian ada yang sudah kayak suka merusak wanita ya kan. Maksudku seorang pelatih itu juga tidak hanya untuk melatih seorang siswa itu untuk berprestasi, untuk mengembangkan seorang siswa, itu juga perlu untuk menjaga mental seorang siswa itu biar lebih memberani menghadapi orang-orang di luar sana yang meremehkan dia gitu. Berarti dengan kata lain orang tua ini mendapatkannya supaya dia dari pergaulan-pergaulan dia. Ya, meskipun itu nanti dia berteman-teman sama kawannya yang agak lain pergaulannya, dia juga bisa dapat menyesuaikan diri. Nah, ini sih bisa dia membedakan itu benar atau enggak. Kalau misalnya dia merasa ini enggak baik, dia juga bisa menjauh atau waspada pada dirinya sendiri. Berarti kayak orang tua ini mendaftarkan supaya dia dari pergaulan, terus kalau udah diminati berprestasi juga ya? Iya, kalau memang diminati ya berprestasi gitu. Kalau nggak diminati, ya kalau sama kayak pasti kayak sama yang kalian bilang tadi. Kalau misalnya hal itu tidak diminati dia, sama aja itu hal yang pada dirinya sendiri. Dan dari pergaulan juga sendiri. Jadi kalau menurut Kak Listina, bagaimana pendapat teman-teman kita ini? Ya kalau menurut saya sih yang mereka katakan sudah pas, tapi pada zaman sekarang ini seorang anak mau masuk ke dalam seperti perkumpulan untuk pelatih kayak gitu, dan sekarang ini sudah banyak untuk penyalahgunaan hanya untuk formalitas itu, sudah jauh dari kata manfaatnya gitu, hanya untuk formalitas. Berarti kalau menurut kalian Dina ikut ke grup itu cuma formalitas ya? Iya, hanya foto-foto, Aku ngerti juga. Terkadang saya ini sebagai misalnya aku itu kan klub karate kan. Di sini juga itu ada janji-janjinya juga. Di sini juga janjinya kayak aku nih seorang karate, janganlah menggambarkan sama yang nggak punya ini gitu kan. Nah misalnya kalau kita nih anggota karate, terus kawan kita itu kayak teman-teman apa aku karate, aku ini, itu salah sebenarnya. Itu pas yang kayak itu pas yang kayak dikatakan saudara Lina. Kalau sebagai yang melatih ini juga, yang melatih ini juga ada yang hanya untuk formalitas, ada yang waktu luang tapi udah buang waktu dapat gelar juga ya kan? Pokoknya dia hanya mau pamer-pamerkan ke orang. Pokoknya intinya sebagian dari yang kayak gitu sih pasti ada. Jadi kalau menurut kami jadi gimana ini tentang pendapat kawan-kawan kita ini jangan cuma setuju aja kan? Ada juga dalam sarannya kak. Kira. Saya setuju dengan pendapat mereka. Tapi ada juga seorang pelatih dapat mengubah sikap. Itu jangan lupa sikap, perilaku, dan atlet juga menambah pengalaman, ya kan? Itu jangan lupa. Nomor satu, ya kan? Berarti di antara pendapat teman-teman ini bisa disimpulkan kalau yang pertama tadi kita tentang pelatihan profesionalis ya. Kalau pelatih profesional itu berarti lebih dekat, tahu tentang apa masalah tentang atlet, tahu tentang bagaimana meningkatkan kualitas seorang atlet supaya berprestasi. Terus tadi yang saya katakan itu bagaimana kita tujuan, bagaimana seorang pelatih itu supaya masuk tentang menjadi pelatih profesional itu. Memang betul pendapat teman-teman ini sudah bagus semua. Kalau tujuan
untuk pelatih itu meningkatkan prestasi atlet, meningkatkan karakter, meningkatkan perkembangan, menyamarkan bagaimana atlet ini untuk meminati olahraga ini betul. Tapi banyak lagi tentang mana yang bilangnya, banyak juga memang yang tidak diminati secara paksaan dalam ini. Tapi dia berprestasi, lebih berprestasi. Tapi lebih berprestasi dia. Ada juga yang cuma daripada di rumah, mendinglah ikut karena anak. Kalau lolos dapat prestasi ya kan? Betul juga sih, Iya, karena ada juga yang gitu. salah satunya juga kalau misalnya dalam ini, karena kalau tidak ada dorongan dari orang tua, dia juga kayak jadi lemah gitu. Kalau misalnya ada dorongan dari orang tua kan dia, orang tua aku mendukung aku, pasti aku bisa mendapat prestasi gitu. Terus yang kata-kata Mama tadi meningkatkan mental, kalau menurut saya kalau meningkatkan mental itu lebih ke apa sih? Lebih ke ikut sering bermain di pertandingan. Jadi sudah simpulkan anak-anak semua dalam sarjana di BIMED ini sudah siap kan? Sudah. Karena sudah sebelum juga kita kira tentang perbincangan dan diskusi kita ini. Cukup sekian semuanya. Oke, Dan guys. mohon